Guys, pernah nggak kamu merasa bahwa ketika kamu merasakan sensasi misalnya jantung berdebar, kemudian dada sesak, pusing, kemudian kamu jadi sering mengatakan, aku mau segera hilang sensasi ini, aku nggak mau sensasi ini ada. Oke, sering nggak kamu seperti itu? Dan hasilnya apa? Hasilnya apakah sensasi itu hilang? Hasilnya apakah sensasi itu bisa nggak ada lagi? Nggak kan? Yang terjadi adalah malah semakin terasa, bener nggak? Nah, itu adalah yang mau saya bahas di sini. Keinginan menghilangkan sensasi adalah suatu kebodohan. Oke, keinginan menghilangkan sensasi, anxiety, itu adalah suatu kebodohan. Saya ulang. Nah, seperti apa atau kenapa itu suatu kebodohan? Saksikan video ini terus sampai habis. Oke, sebelum kita masuk, silahkan tonton video ini dulu. Nama saya Pratama Bagus. Jadi saya didiagnosa oleh dokter sewaktu itu terkena psikosomatis dan juga anxiety disorder. Dan waktu itu saya sudah periksa kemana-mana, sampai tesnya itu sampai tes jantung, EKG, tes lain-lainnya, dan juga tes sampai MRI, ternyata ditemukan bahwa hasilnya baik semua. Hasilnya baik semua dan saya tidak dinyatakan memiliki sakit fisik apapun. Seperti itu. Lalu saya menjalani terapi sebelum ketemu Pak Jimmy itu, saya terapi oleh psikiater saja dengan obat penenang. Nah cuman obat penenang itu ya memang berefek. Memang berefek. Memang sewaktu saya minum obat penenang itu jadi tenang memang. Betul. Dan sensasinya memang hilang. Sensasi dari anxiety dan psikosomatis itu hilang memang. Cuman ketika efek obatnya sudah habis, di situ saya yang kewalahan. Karena saya nggak bisa mengatur mindset saya, mengatur pikiran-pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya putuskan karena saya sering nonton YouTube-nya Pak Jimmy waktu itu. Wah, ini apa boleh ya saya coba konsultasi dengan Pak Jimmy, terus saya kontak lewat WA-nya. Akhirnya saya diberilah beberapa terapi psikologis dari Pak Jimmy. Seperti itu Pak. Dan saya mengalami anxiety dan psikosomatis ini sampai tahun ini sudah 1,5 tahun berarti ya. 1,5 tahun dan alhamdulillah sampai detik ini setelah terapi sih sekarang lebih bisa lebih bisa ngontrol pikiran. Kalau kemarin kan dengan psikiater kan saya sempat ada ketakutan juga, masa saya harus ngobat terus setiap hari seperti itu kan. Nah ternyata setelah ketemu Pak Jimmy ya ini progresnya lumayan nih, 5 kali pertemuan dan sampai detik ini saya 4 kali. 4 kali ya. 4 kali pertemuan sampai iya, sampai detik ini enak sekali kayak gitu. Yang paling meng-overwhelm itu tuh mual dan takut pingsan itunya. Sensasinya. Tetapi sekarang kemarin nyupir sampai Bojonegoro juga aman. Nggak ada apa-apa. Muncul ya biarin aja, diterima aja seperti yang diajarkan Pak Jimmy. Ternyata ya bisa di-tame kok, bisa dijinakkan. Oke, mantap. Dari Jogja ke Bojonegoro udah santai ya? PP malah Pak. Oh, PP ya? Oke. PP malah. Oke, Kalau kata Pak Jimmy kan name it to tame it kan kemarin. Oh ya, ya, ya. Nah itu akhirnya saya bisa tame juga, taming segala sensasinya ini nih. Ya memang tetap harus dilatih seperti itu. Betul. Oke, jadi udah bebas ya. Udah nggak takut pingsan lagi, udah nggak takut mual lagi, dah ya. Enggak. Muncul pun ya udah. Punya udah, nah itu Muncul pun ya bagus. udah. Dan yang kemarin itu yang ya mungkin juga ini dengan adanya terapi kemarin terus saya bisa mencoba berpikir positif dan menyadari semua perasaan, sensasi yang muncul itu kemarin yang tadi saya ceritakan Pak, saya bisa tembus half marathon 21 kilo. Oh iya, ya. Tanpa pingsan loh ternyata. Jadi ya apalagi yang mau saya takutkan kan kayak gitu ibaratnya.
Kalau misalnya Betul. kemarin larinya cuman 5 kilo itu, ah, kan cuman 5 kilo enteng, 10 kilo itu mungkin, ah, cuman 10 kilo enteng. Jadi, apa, masih ada keraguan, "Bisa nggak ya 21 kilo?" Ya ternyata bisa 21 kilo, ya ya apalagi apalagi yang mau Bukti saya sehat ragukan. ya, Ini sangat kan buktinya sehat. berarti sehat sekali, kayak gitu. Nah, itulah pendapat dia yang telah melakukan terapi bersama dengan saya. Dan jika teman-teman punya masalah psikologis, trauma, kecemasan, gangguan kecemasan, luka batin, depresi, dan lain-lain, teman-teman bisa untuk juga melakukan terapi online ataupun terapi offline bersama dengan saya. Silakan WA di sini. Nah, sekarang kita akan lanjut apa yang selama ini teman-teman lakukan ketika ada rasa itu hadir. Mereka seringkali ingin segera untuk, nggak ada, nggak mau ada." Itu hal yang normal sekali teman-teman, karena apa? Karena apa? Karena itu sangat tidak nyaman dan tidak enak, maka memang sebagian besar dari kita itu akan berusaha untuk mengubah, menghilangkan rasa yang sedang hadir, ya. Sekali lagi itu adalah hal yang normal yang seringkali dilakukan oleh mereka yang memiliki gangguan kecemasan. Tapi masalahnya teman-teman, cara ini nggak efektif teman-teman, ya. Cara ini benar-benar nggak efektif. Mereka yang sudah melakukan terapi bersama dengan saya atau mereka yang sudah memahami buku Bye Bye Cemas dan Goodbye Anxiety, tahu tentang hal ini dan mereka kemudian merubah pola pikir mereka. Sehingga ketika mereka bisa mengubah pola pikir mereka, memahami, mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tidak lagi melakukan ini. Tidak lagi berusaha untuk menghilangkan sensasi, memberontak terhadap sensasi karena itu adalah suatu kebodohan besar. Ya, sorry teman-teman pakai kalimat-kalimat begini, itu hanya untuk membantu teman-teman bisa lebih ngeh, untuk teman-teman bisa memberikan perhatian pada apa yang saya bahas di sini. Teman-teman, sekarang kita bahas fakta psikologisnya. Fakta psikologisnya teman-teman, bahwa sensasi anxiety yang kamu alami itu adalah suatu kenormalan. Oke? Itu bukanlah suatu bahaya. Tapi otak kamu yang sering mempersepsikan bahwa itu bahaya. Gitu kan? Nah, saya bahas lebih detail ya teman-teman. Bahwa sensasi anxiety itu kayak alarm. Itu cuma alarm aja yang mengatakan bahwa, hati-hati, waspada gitu aja. Tapi alarm kamu tuh terlalu sensitif. Alarm kamu tuh terlalu, ya ada yang bilang nih, terlalu sensitif yang sebenarnya nggak perlu dibayangkan sebagai suatu ancaman. Contoh, jantung benar-benar kencang, yang sebenarnya normal, kamu katakan bahwa ini, kamu mikir, wah ini jantung. Pusing, wah ini akan jatuh, ini akan pingsan, ini tanda sakit. Jadi sesuatu yang kenormalan, itu kamu anggap sebagai suatu ancaman. Itu artinya alarm tubuh kamu terlalu sensitif. Sudah cek ke dokter, dikatakan normal, tapi masih merasa ancaman, maka ini loh dibilang dengan namanya sensitif. Jadi teman-teman, apa yang terjadi di tubuhmu itu adalah alarm saja. Oke, sekarang kita ambil contoh teman-teman. Misalnya kita ada alarm kebakaran di suatu tempat, di hotel atau misalnya di rumah Anda, teman-teman ada alarm kebakaran atau di bangunan tertentu ada alarm kebakaran. Itu bunyi teman-teman, bunyi, ya, bunyi berisik banget. Nah, ada dua cara mematikannya teman-teman. Yang pertama adalah Anda pukul itu alarmnya, Anda pukul suaranya, Anda pukul itu alarmnya supaya dia nggak bunyi, ya kan? Yang kedua adalah Anda cari akarnya, Anda mematikan apinya, Anda mematikan sumbernya, ya kan? Ada dua kan caranya. Nah, yang sekarang teman-teman lakukan adalah tadi teman-teman, mukulin alarmnya. Alarmnya nggak salah, tapi dipukulin terus. Ya itu makanya saya bilang itu suatu kebodohan gitu loh, ya kan? Sebenarnya diberesin itu adalah mematikan sumbernya gitu loh, bukan alarmnya itu. Alarmnya ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman yang di luar sana atau yang belum nonton video YouTube ini, seringkali yang terjadi adalah mereka berusaha mengusir anxiety, mengusir kecemasan itu dengan cara yang pertama tadi. Nah, efeknya apa teman-teman? Efek dari kamu terus
efek dengan kamu terus memusuhi, efek dengan kamu terus mencoba menghilangkan itu semua yang terjadi adalah apa? Semakin lama kamu semakin tegang, semakin lama kamu semakin merasa nggak nyaman, ya atau enggak? Udah berapa lama teman-teman mengalami sensasi anxiety? Sudah berapa lama coba? Dengan teman-teman melakukan cara yang sama seperti itu, mencoba menghilangkan terus-menerus, apakah teman-teman semakin baik? Ataukah teman-teman tuh semakin, ya begitu, ya kan? Lihatlah bagaimana keadaan teman-teman sekarang ini. Semakin teman-teman berusaha menghilangkan itu, semakin teman-teman malah semakin terpuruk. Makanya kalau kamu cek ke dokter seringkali dikatakan sehat, paling juga masalahnya asam lambung, masalahnya di lambung, kan? Paling juga kamu akan direferensikan mana? Psikiater, psikolog, seperti itu, karena kamu memang normal. Jadi sensasi yang terjadi itu hanya alarm, itu memang nyata, terasa terjadi, tapi itu bukan ancaman. Namun karena kamu terlalu sensitif alarm kamu, ya kamu jadinya merasa itu sebagai ancaman, ancaman, ancaman terus. Ya itu nggak selesai-selesai kan akhirnya teman-teman. Teman-teman coba perhatikan, semakin teman-teman berusaha menghilangkan rasa yang muncul, apakah itu semakin baik? Kan enggak. Coba aja teman-teman, sekarang saya minta, teman-teman ketika sensasi ada kan sering sering bilang kan, "Aduh, kenapa nih masih muncul? Jangan sampai ada yang muncul." Atau ketika sensasi ada, atau ketika teman-teman udah mulai sore gitu kan, udah mulai mikir, "Aduh, jangan-jangan muncul." Ketika teman-teman sudah mulai mau makan, udah mulai mikir lagi, "Aduh, jangan-jangan kumat." Ketika teman lagi mau makan keluar rumah, udah mikir, "Jangan-jangan kumat lagi." Itu kan semua bentuk-bentuk di mana sebenarnya teman-teman menolak kan. Teman-teman itu teman-teman sudah mengantisipasi, teman sudah mulai memberikan ancaman berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, ketika teman-teman melakukan itu, sebenarnya yang terjadi adalah sama halnya seperti ini teman-teman. Coba ya, jangan bayangkan kursi warna hitam. Oke, sekali lagi, jangan bayangkan kursi warna hitam. Yang terjadi apa? Bayangin kursi warna hitam nggak? Oke, pasti kamu ketika saya bilang jangan bayangkan kursi warna hitam, yang muncul itu langsung kursi warna hitam. Baru kemudian kamu pindah ke tempat ke yang lain. Nah, jadi teman-teman, itu juga yang kamu lakukan terhadap sensasi. Jangan ada sensasi, sensasi malah muncul teman-teman. Jangan kumat, malah muncul teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Apalagi nih saya sering mendapati teman-teman di lapangan. Habis makan, kemudian ditunggu-tunggu, mau dicek, ini sensasi muncul nggak ya? Ini sensasi muncul nggak ya? Dan kamu melakukan apa? Kamu melakukan kegiatan menunggu sensasi. Banyak banget di luar sana, bahkan klien-klien saya sendiri, makannya itu cuma makan sayur bening, makannya sama nasi. Dan itu kenapa? Karena dia tidak mau ada sensasi hadir, ya kan? Dia menghindari sensasi, dia nggak mau ada sensasi itu hadir. Kenapa? Karena sangat tidak nyaman. Sehingga yang dia lakukan adalah jangan sampai sensasi itu hadir, menghindari. Tapi yang terjadi ketika dia makan seperti itu, berat badannya turun drastis kan, dia semakin mikir lagi, semakin cemas lagi gitu loh teman-teman. Mau makan, udah mikir, ini kalau kuat gimana? Nggak jadi makan. Menakut-nakut diri sendiri. Kalaupun makan, dalam hati mikir, kalau kuat gimana? Kalau kuat gimana? Jangan-jangan kuat, jangan-jangan kuat. Ya sama, mikir kayak tadi kan. Jangan bayangkan kursi warna hitam, malah terjadilah kursi warna hitam, malah kumat. Malah terjadi sensasi. Bagi teman-teman yang masih ketakutan akan makan, tolong dengar baik-baik ini juga teman-teman. Makan itu sepanjang itu tidak berlebihan, sikat aja teman-teman, dan sepanjang dokter kamu tidak meminta kamu untuk pantang berlebihan, dimakan aja. Ya. Kalau kamu kena GERD, kena asam lambung, sepanjang dokter kamu nggak mengatakan yang aneh-aneh, udah teman-teman makan aja dengan rileks. Jangan makan dengan menunggu sensasi, muncul lagi nggak ya, muncul lagi nggak ya, jangan seperti itu. Dan kemudian teman-teman, ketika kamu sudah terlanjur terbiasa dengan seperti ini, dan kemudian sensasi muncul, yang perlu kamu lakukan adalah apa? Yang perlu kamu lakukan adalah belajar untuk berdamai dengan yang terjadi itu. Sudah, jangan biarkan alarmmu semakin parah, semakin sensitif lagi gitu loh. Iya kan? Jadi teman-teman, kalau sensasi ini muncul, sudah terlanjur muncul, ya kan? Berusahalah teman-teman, belajarlah
untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lama yang telah kamu lakukan selama ini. Tidak terus melakukan kebodohan-kebodohan yang terus terus dilakukan. Karena hasilnya gitu-gitu aja, teman-teman. Stoplah untuk berusaha untuk menghilangkan sensasi. Belajarlah teman-teman untuk berusaha untuk tidak menghilangkan sensasi ini. Dan banyak orang yang pulih itu adalah dengan cara tidak berusaha menghilangkan sensasi. Apa adanya aja, teman-teman. Seperti yang saya bilang sering di sini adalah berdamailah dengan apa yang hadir. Jadi kalau berdamai dengan apa yang hadir artinya adalah tidak berusaha mengubah atau menghilangkan sensasi itu. Berdamai ya berdamai aja, udah berdamai. Nah, kalau kamu kesusahan untuk bisa berdamai, kalau kamu kesusahan untuk melakukan bagaimana untuk tidak berusaha menghilangkan sensasi, kontak saya teman-teman. Kita lakukan terapi online, kita lakukan terapi offline, bisa kontak di sini ya. Kontak di sini. Karena memang ada tahapan-tahapan yang saya susun dengan sedemikian rupa, step by step, untuk kamu bisa memahami bagaimana sih untuk berdamai, bagaimana sih untuk tidak melawan itu semuanya, bagaimana sih untuk tidak menghilangkan sensasi? Itu saya bahas teman-teman ketika teman-teman melakukan terapi bersama dengan saya. Detailnya, step by step-nya saya ulang. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk kontak aja ke sini langsung, ya. Dan ingat tidak perlu berusaha menghilangkan sensasi. Ya. Itu yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa lebih baik. Oke, demikian teman-teman apa yang saya bahas. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam, bye-bye cemas.